Membuat golok tebas berat tanpa proses penempaan bisa disaksikan ya teman-teman. Di video kali ini saya akan membuat golok tebas berat menggunakan bahan bar Shinso bekas. Ini mereknya merek Steel. Pertama-tama kita pola terlebih dahulu ya jenis goloknya yang diminta sama konsumen kita. Lalu nanti kita akan potong ya menggunakan cutting. Kenapa kita menggunakan cutting? Karena untuk jenis golok seperti ini teman-teman bisa potong langsung memakai cutting agar potongan tersebut bisa rapi ya teman-teman. Sengaja saya buat video ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, apakah untuk membuat golok tanpa ditempa bagus apa tidak? Saya jawab di sini bagus ya teman-teman, asalkan teman-teman tahu cara dan triknya ya. Untuk caranya sendiri betul-betul sangat mudah ya. Apabila teman-teman mempunyai mesin gerinda di rumah dan mempunyai bahan seperti bar Shinso bekas, teman-teman bisa dicontoh ya prosesnya seperti ini. Usahakan untuk teknik pemotongannya teman-teman harus rapi ya, agar pas proses penggerindaannya nanti tidak begitu susah. Oke, untuk proses dasarnya seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai ya. Nanti kita lanjut ke proses penggerindaan ataupun penipisan bagian bilah tajamnya ya. Ini kita tinggal menipiskan bagian bilah tajamnya saja. Sekaligus kita rapikan terlebih dahulu bagian punggungnya, usahakan serapi mungkin. Untuk proses penggerindaannya sendiri ini memakan waktu kisaran 30 menit, cukup simpel dan cukup cepat juga ya teman-teman, dikarenakan untuk bahan jenis bar Shinso ini sudah tipis, jadi kita hanya tinggal menggerinda bagian mata bilah yang mau kita tajamkannya. Oke, lanjut kita ke proses pemolesan bagian bilah tajamnya. Kita gerinda memakai gerinda 7 in. Semisal teman-teman tidak mempunyai gerinda besar, bisa menggunakan gerinda kecil juga, akan tetapi mungkin sedikit agak lama juga ya. Usahakan untuk proses penggerindaannya kita buat serapih mungkin ya teman-teman. Dan ini bagian sebelahnya sama ya, kita atur untuk ketebalan mata bilahnya. Karena ini golok tebas berat, jadi kita sesuaikan dengan fungsinya ya. Jangan terlalu kita buat flat ataupun terlalu tipis ya. Banyak yang masih ragu untuk daya tahan ataupun kekuatan bilahnya, apakah bisa kuat? Saya jawab di sini sangat-sangat bisa kuat ya. Itu pun tergantung cara kita mengolah bahan ini ya. Saya yakin untuk teman-teman yang mau belajar membuat bilah golok ataupun pisau dengan teknik penggerindaan, saya yakin semuanya pasti bisa ya teman-teman, asalkan teman-teman mau rajin mempelajari tentang cara ataupun teknik penyepuhannya. Oke, untuk hasil pemolesannya seperti ini ya teman-teman, dan kita lanjut ke proses penyepuhannya. Untuk proses penyepuhannya sendiri kita menggunakan media air ya teman-teman. Bisa diperhatikan teman-teman, untuk proses penyepuhannya ini sendiri, ini yang nomor satu ya, yang dimana proses penyepuhan ini menentukan bilah golok tersebut layak atau tidaknya dibuat untuk golok tebas ataupun dibuat bekerja ya. Dan untuk proses pencelupannya bisa disaksikan teman-teman seperti ini ya. Kita ukur tingkat ketebalan sepuhannya, jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis ya teman-teman. Proses pencelupannya usahakan jangan sampai si panasnya menyebar lagi ke bagian mata bilahnya. Semisal sewaktu pas proses penyepuhan bilahnya melengkung, teman-teman bisa ketok langsungnya sewaktu masih hangat, itu saya rasa aman ya. Dan ini untuk hasil sepuhannya seperti ini ya teman-teman, sudah terbentuk dan bisa langsung kita pakai juga tanpa kita proses tempering lagi, dikarenakan untuk jenis sepuhan seperti ini sudah standar ya. Jadi dia tidak terlalu tua ataupun tidak terlalu muda. Untuk mengetesnya kita coba ke bambu kering ya, dan ini bagian mata bambunya kita coba dan kita lihat bagian mata bilahnya apakah ada gompal ataupun melewat. Kalaupun ada yang melewat, kita pastikan kita robah lagi ya, ataupun kita sepuh lagi sampai betul-betul golok tersebut layak digunakan ya. Dan ini kita coba lagi terus menerus. Alhamdulillah untuk hasilnya tidak ada melewat, tidak ada gompal. Dan nanti kita tinggal lanjut ke proses penyarungan ataupun penggagangan si golok ini ya. Untuk jenis golok ini sendiri teman-teman mungkin agak sedikit heran ya, kenapa kok bentuknya seperti ini. Jadi kalau saya pribadi tergantung si konsumen tersebut ya, dia meminta polanya seperti apa pasti saya buatkan. Oke, untuk kesimpulannya teman-teman jangan ragu ya, apabila teman-teman mempunyai bahan bar Shinso
teman-teman pengen buat golok, silahkan ya, bisa dicoba tekniknya seperti saya jamin untuk kekuatannya ataupun kelayakannya saya jamin layak ya, dan kuat juga. Mungkin segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mensupport saya, yang telah mendukung channel saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya kurang enak didengar ataupun cara penyampaian saya yang kurang sopan. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.